suatu partikel, asumsinya partikel tersebut dalam keadaan diam, kemudian gelombang atau radiasi tersebut akan dibelokkan, jadi tidak akan diteruskan, tapi lintasannya dibelokkan, kemudian partikel yang ditumbuk tadi akan terpental. Nah, pembelokannya tadi membentuk sudut theta dengan arah awal. Kemudian partikel yang ditumbuk akan membentuk sudut phi dengan arah radiasi awal. Nah, di situ ternyata kalau radiasi tadi menumbuk partikel, maka panjang gelombangnya yang dibelokkan, radiasi yang dibelokkan menjadi lebih panjang. Atau kalau panjang gelombang lebih panjang, energinya bagaimana? Membesar atau mengecil? Mengecil. Mengecil. Nah, terus di situ untuk penentuan tentang panjang gelombang yang dibelokkan, momentum dari partikel yang terpental, di situ menggunakan hukum kekekalan energi. Jadi pada saat kalian belajar di mekanika klasik, kalau ada dua buah benda yang bertumbukan, maka akan berlaku hukum kekekalan momentum, ya. Tapi untuk di sini tidak hanya berlaku hukum kekekalan momentum, juga berlaku hukum kekekalan energi. Ya. Seperti kalau pada tumbukan elastik, pada mekanika klasik itu kan berlaku hukum kekekalan momentum dan hukum kekekalan energi kinetik. Seperti itu. Gitu. Nah, terus di sini mungkin kalian sedikit-sedikit tahu tentang ilmu, filsafat ilmu, bahwa semua yang dipelajari oleh manusia itu, yang dipelajari itu berarti harus ada materinya, ada bendanya, ada topiknya, apa yang dipelajari. Kemudian untuk mempelajari itu ada metodenya. Kalau kamu penelitian, metode itu bisa metode penelitian. Kalau kamu belajar, metode belajarnya bisa cara inquiry. Jadi kalau kalian belajar cara inquiry itu berarti mencari yang akan dipelajari seperti ini, berarti Anda membaca buku, mungkin mencari video yang terkait dengan fisika modern, yang akhirnya dari fisika modern tersebut berakhir dengan teori kuantum seperti itu. Jadi misalkan kalian mencari video tentang efek fotolistrik, tentang efek Compton, tentang difraksi elektron, dan juga bisa saja mencari file atau video mengenai fisika modern atau khususnya fisika kuantum, atau mencari topik mengenai teori Bohr, mengenai perjuangan Bohr untuk merumuskan konsep-konsep di kuantum, yaitu bahwa pada kuantum itu energinya bersifat kuantisasi, misalkan seperti itu. Terus kalau elektron itu memperoleh energi dari luar, misalkan disinari dengan sinar matahari, elektron energinya menjadi naik, kemudian elektron tersebut akan tereksitasi ke kulit yang lebih besar. Kemudian kalau elektron yang tereksitasi itu kondisinya tak stabil, maka suatu saat elektron tersebut akan kembali turun ke kulit elektron yang kecil. Nah, pada saat turun, berpindah dari kulit yang nomornya besar ke kulit yang nomornya kecil, akan memancarkan gelombang elektromagnetik. Jadi di situ itu merupakan teori Bohr. Nah, gelombang elektromagnetik yang dipancarkan itu biasanya di situ dimasukkan dalam topik adanya spektrum atau cahaya,
bila berkas partikel atau sekelompok partikel itu dipanaskan, ya. Ada spektrum, misalkan dulu kan ada deret Lyman, ada deret Balmer, ada deret Pasken, ada deret Van, dan seterusnya. Itu adalah spektrum dari pancaran elektron yang berpindah, dipancarkan oleh elektron yang berpindah oleh atom yang elektronnya berpindah dari kulit tinggi ke kulit rendah, seperti itu. Jadi di situ nanti biasanya mungkin aplikasinya kalau atom itu dipanaskan akan memancarkan cahaya, maka ada lampu neon. Itu berarti adalah cahaya itu dipancarkan oleh elektron-elektron pada atom neon, seperti itu. Lampu-lampu yang warna-warni itu kan spektrum yang dipancarkan oleh elektron yang tak stabil tadi, yang berpindah ke kulit bawah, memancarkan cahaya yang sesuai dengan frekuensinya, maka warnanya beda-beda. Jadi itu adalah pancaran dari elektron yang berpindah kulit. Terus misalkan juga ada lagi kalau efek fotolistrik itu, misalkan kalau kalian pernah ronsen, ya, sinar X masuk ke tubuh, terus sinar X itu energinya tinggi, bisa menerobos tubuh keluar, di belakang tubuh diberi film, maka di situ nanti akan terekam gambar dari organ dalam tubuh, ada jantungnya, ada paru-parunya, ada hatinya dan sebagainya, dan ada tulangnya, seperti itu. Nah, jadi itu semuanya bekerja berdasarkan efek fotolistrik, yaitu kalau misalkan di situ tulang rusuk itu gambarnya akan putih karena apa? Tulang-tulang rusuk itu terdapat banyak kalsium. Kalsium itu mempunyai elektron yang lebih banyak daripada dagingnya. Daging itu adalah analoginya dengan air, sehingga banyaknya elektron di dalam daging itu juga sejenis elektron yang dikandung oleh air. Jadi jumlahnya sedikit, maka kalau sinar X-nya lewat, kalau lewat tulang, maka banyak yang diserap oleh elektron pada tulang. Kalau lewat daging berarti hanya sedikit, lewat paru juga sedikit. Analoginya di dalam paru itu berarti di situ isinya udara, berarti elektron yang dikandung dalam udara itu sedikit, dan udara itu renggang, ya, atomnya sedikit juga. Nah, maka di situ dengan perbedaan adanya penyusun tubuh dan adanya peristiwa efek fotolistrik, maka akan terbentuk gambar tentang organ tubuh dari manusia yang di ronsen tadi, ya. Jadi di situ manfaatnya efek fotolistrik adalah untuk menganalisis kenapa terjadi gambar hasil ronsen seperti itu. Terus kalau kita melakukan ronsen itu kan mestinya mengharap bahwa citranya tadi, citra dari organ tadi akan sangat jelas sehingga mudah dianalisa dokter. Kalau ada sakit-sakitnya apa, ada kelainan-kelainannya apa, itu di hasil analisa dokter sesuai dengan gambar citra tadi, masih bentuknya masih sempurna atau tidak sempurna, atau di situ ada kandungan-kandungan material seperti itu. Nah, itu kalau itu gambarnya jelas bagus, itu berarti tidak ada hamburan Comptonnya. Jadi hamburan Compton itu adalah cahaya yang dibelokkan pada peristiwa tumbukan Compton atau pada peristiwa difraksi atau radiasi Compton, yang mana di situ kalau tidak terjadi peristiwa efek Compton berarti cahaya yang dibelokkan sedikit. Cahaya yang dibelokkan oleh peristiwa efek Compton itu menyebabkan citranya, gambar di filmnya tadi berkabut, ya. Jadi kalau citra itu tidak jelas berarti di situ ada peristiwa efek Compton, yaitu adanya hamburan Compton, yaitu banyak
gelombang yang dibelokkan oleh pada peristiwa Compton sampai ke film. Sehingga di situ citranya atau gambar filmnya menjadi berkabut, menjadi tidak jelas seperti itu. Itu manfaatnya. Kemudian kalau di peristiwa difraksi elektron itu menunjukkan bahwa elektron itu gelombang, maka itu dikaitkan dengan difraksi pada cahaya, ya, yaitu difraksi cahaya itu biasanya dipelajari di apa? Ada optik geometri, ada optik fisik. Itu dipelajari difraksi cahaya itu pada optik fisik. Optik fisik yaitu hamburan daripada ion, ya, difraksi ion. Mirip seperti itu. Kalau ion itu yang didifraksikan foton, tetapi kalau di sini yang didifraksikan adalah elektron yang berperilaku sebagai gelombang. Itu pada difraksi elektron. Kemudian di situ kalau yang tadi yang radiasi benda hitam itu untuk menunjukkan bahwa Planck yang menggunakan teori kuantisasi untuk radiasi benda hitam itu lebih unggul, artinya berlaku untuk semua kondisi, maka di situ ditunjukkan bahwa teori dari fisika modern itu lebih akurat, lebih cocok daripada teori dari fisika klasik. Nah, kalau kamu paham yang kamu baca, itu nanti terus kamu mengerjakan soal-soalnya seperti itu. Nah, pada efek fotolistrik itu berarti kalau elektronnya ditumbuk, kemudian elektron yang ditumbuk tadi menyerap energi foton sehingga energinya tinggi, sehingga elektron bisa terlepas dari ikatan atom. Maka elektron itu yang disebut elektron bebas. Kalau itu dikontrol oleh adanya beda potensial, maka elektron tadi akan berubah menjadi arus listrik. Seperti pada sel surya, bahwa permukaan sel surya itu diradiasi dengan sinar matahari, sehingga ada beberapa elektron yang terlepas, kemudian dimasukkan dalam suatu rangkaian, sehingga elektron-elektron tadi yang bergerak bisa memberikan energi listrik, ya. Nah, di situ jadi elektron yang terikat itu asumsinya kalau efek fotolistrik, elektron itu terikat pada kulit dalam, artinya cenderung kulit lintasan pertama atau lintasan kedua. Jadi kalau begitu Anda nanti untuk menentukan energi ikat elektron, ya, itu kulitnya kulit pertama atau kedua. Kemudian kalau ada foton datang, foton tersebut harus mempunyai energi lebih besar dari energi ikat elektron. Kemudian kalau dia lebih besar energinya, maka akan bisa menjigal atau menendang elektron keluar, sehingga nanti timbul arus elektron yang memberikan arus listrik. Nah, kemudian sisa energi dari foton yang diberikan ke elektron tadi digunakan untuk bergerak elektron. Jadi kecepatan atau energi kinetik elektron tidak lain sama dengan energi foton yang diradiasikan ke atom dikurangi dengan energi ikat elektron pada atom tersebut. Itu intinya bab 1. Nah, kalau sudah kamu baca, jadi tadi yang saya omongkan mungkin kamu lebih panjang lebarkan lagi, dijelaskan di catatannya, walaupun sudah buku kalian harus mencatat. Kemudian di situ nanti digunakan untuk menjawab soal-soalnya seperti itu. Jadi di sini kalian harus tahu juga konversi energi, ya. Satuan-satuan energi misalkan ada joule, ada erg, ada elektron volt, ada coulomb volt dan sebagainya, volt, coulomb volt, seperti itu. Halo Mas Adi, jadi teman-temannya diajak membuat ringkasan yang saya omongkan tadi. Orang meringkas,
Kalau meringkas itu dari buku, kalau omongan saya tadi malah diuraikan seperti itu. Gitu, Mas Baik, Adi. Bu. Baik, Bu. Gitu. Mas Adi sudah jelas? Sudah, Bu. Ya. Terus, jadi tadi energi ikat. Work function-nya itu tidak lain energi ikat elektron dengan inti. Berarti nanti energinya tergantung jenis atomnya, yaitu tergantung pada zat. Kalau zatnya satu berarti atom hidrogen. Kalau di soal itu misalkan ada potasium. Potasium itu kayaknya natrium atau kalium, Na atau K. Nah, itu kamu cari zatnya berapa, yaitu jumlah elektron yang normal dalam atom kalsium atau atom natrium itu berapa. Jadi potasium itu kayaknya bahasa Inggrisnya atau apa? Coba dicek. Ya. Bahasa Inggrisnya dari kalium atau natrium seperti itu. Terus di situ sudah ada soal-soal. Nah, ini Mbak Hanifah sudah jelas yang kita diskusikan tadi. Mbak Hanifah, Mbak Rosana, Mbak Andiana iki sing Mbak sapa dulu? Aku lupa. Ada Mas Muhammad dulu. Kok belum muncul? Kalian sudah paham belum? Kalau paham berarti bisa mengerjakan soal-soalnya. Harapan saya itu. Berarti mungkin minggu ini, untuk minggu depan siapkan mengerjakan soal-soalnya sama tadi catatannya. Kalau nggak bisa silakan tanya lewat WA. Seperti itu ya. Jadi apapun, kalau lewat WA grup silakan tanyanya kenapa harus pakai grup supaya semua orang tahu apa yang kita bicarakan, kita diskusikan. Seperti itu ya. Mas Adi dan yang lain. Halo? Baik, Bu. Coba sekarang apa? Menjabarkan efek fotolistrik kan sudah bisa. Di situ bagaimana cara menghitung tetapan Planck. Ya. Di situ dengan asumsi bahwa kalau kita mau menghitung tetapan Planck itu berarti kita belum tahu persamaan. Kalau sudah tahu persamaan ya kita pakai persamaan. Seperti itu. Terus kalau efek Compton itu kalian harus bisa menjabarkan panjang lambda Compton menggunakan hukum kekekalan energi dan momentum dari tumbukan antara foton dengan partikel, bisa elektron, bisa proton. Seperti itu. Coba kamu simak lagi. Jadi tadi semuanya kalau saya minta belajar itu kamu catat, kamu telaah apa itu semuanya harus dicatat. Kalau nggak ngerti harus tanya ya. Bukunya sudah ada, jadi langsung kamu baca, kalau nggak ngerti tanya. Jadi kamu akan mempelajari 5 bab tersebut. Seperti itu. Nggak banyak. Oke? Mbak Anifah gimana ini kok? Silakan Mbak Anifah menyatakan pendapatmu, kamu paham atau enggak? Silakan, Anifah. Ini Bu masih berusaha memahami, jadi dari yang kirim juga masih dipelajari dulu. Nanti kalau sekiranya ada yang benar-benar belum dipahami baru didiskusikan di grup seperti itu. Oke. Dan silakan juga kalau diskusinya mentok tanya lewat WA juga ya. Iya Bu. Ya.
Terus Mbak Andiana, ini pahammu seberapa? Ini baru memahami. Halo? Halo, Mbak Andiana. Rada keras ngomongnya. Iya, halo. Ayo, Ya, ini baru kamu saya memahami. agak keras sedikit nggak apa-apa, Mbak? Apa kurang jelas ya, Bu? Udah sekarang sudah sudah jelas. Sudah, ya. Oh iya, ini baru memahami, Bu, sambil memahami Iya, iya. kiriman shareword dari Prof. Parmi tadi. Oke. Ya, jadi memang untuk paham itu belajarnya tidak cukup sekali. Mungkin seminggu itu kamu belajar 2-3 kali. Karena ini kan tidak biasa didiskusikan di kelas kan, Mbak? Oke, makanya perlu dibentuk kelompok 10-an orang gitu ya. Biar di antara 10 orang itu mungkin atau lebih kecil juga boleh kelompoknya, tidak harus 10 orang. Nanti diskusi boleh, mungkin kalau supaya kamu bisa diskusinya lebih konsentrasi, masing-masing kelompok itu bagian yang dipelajari berbeda ya. Jadi dari 5 bab itu kan ada bagian-bagiannya. Misalkan kalau yang bab 3 itu kan isinya bermacam-macam. Ada potensialnya macam-macam. Demikian juga bab 2 ada topiknya yang dibicarakan juga macam-macam. Tapi kalau untuk bab 4 dan 5 itu bab 4 hanya mengenai osilator harmonik, sedangkan bab 5-nya hanya mengenai atom hidrogen. Yaitu mungkin semua kelompok belajar sama, tapi kalau bab 3 tadi bisa masing-masing kelompok beda, kemudian di-share seperti itu. Mungkin seperti itu, gimana? Mbak Lia gimana nih, baru kelihatan Mbak Lia? Halo Mbak Lia? Halo Mbak Lia? Halo Mas Adi? Ya, Bu. Ya. Kamu sudah nyoba soalnya atau masih mau menjabarkan yang efek Compton itu nanti sebut saja kelompok ini kalau bisa minggu depan itu kamu yang bab 1 itu semua sudah belajar dan bertanya gitu ya, separuh waktu digunakan untuk menjelaskan lagi bab 1 misalkan. Seperti itu Mas Adi? Bu, nanti dibuat kelompok dulu. Oh ya, ya. Terus sekarang kamu ada yang kamu mau tanyakan? Ada, Bu, lagi memahami lagi. Oke. Ya, yang lain ada yang mau tanya? Oke, coba sekarang gini. Yang agak susah itu kan yang efek Compton. Coba semuanya membuka file yang efek Compton. Silahkan buka file yang efek Compton. Sudah semuanya? Mbak Hanifah sudah? Mbak
Sudah? File yang efek Compton? Dan yang lain-lain? Halo? Mas Adi sudah? Nah, foto itu energinya E sama dengan H no atau E sama dengan HF atau juga sama dengan H bar omega atau juga sama dengan HC per lambda. Jadi suatu materi punya energi dan momentum. Itu berarti materi tersebut dinamik, tidak diam. Jadi kalau foton atau gelombang elektromagnetik ya atau termasuk cahaya terdiri dari foton-foton. Setiap foton punya energi, besar energi foton adalah tadi yang saya sebut sama dengan apa Mas Adi? Satu foton energinya sama dengan apa? H bar omega. Atau HF atau HAMU. HF dan Atau satu lagi? HC per lambda. Iya, HC per lambda. Nah, jadi harus tahu tiga-tiganya. Terus momentumnya adalah H per lambda. Ya, jadi untuk foton momentumnya adalah H per lambda. Berarti hubungan antara energi dan momentum E sama dengan P kali C. Jadi E-nya tadi sebut saja Hanu atau H bar omega atau HC per lambda. Momentumnya H per lambda. Energi sama dengan P kali C. Itu khusus untuk foton dari gelombang elektromagnetik. Kalau di bukumu digambar arahnya X positif. Arah momentumnya ya. Kalau energinya tidak punya arah, yang diberi arah adalah momentum. Kemudian menunjuk partikel bebas di situ dimisalkan elektron yang ditumbuk. Seperti kalau kamu ronsen ya. Di situ elektronnya ditumbuk, kemudian elektronnya terpental membentuk sudut V dengan arah foton datang dan fotonnya dibelokkan membentuk sudut theta. Nah, di situ sudah diberi asumsi foton yang dibelokkan tadi panjang gelombangnya membesar, energinya mengecil, otomatis momentumnya juga mengecil. Ya, jadi energi itu berbanding terbalik dengan panjang gelombang, berbanding lurus dengan frekuensi. Itu harus tahu. Kemudian di sini yang kita pakai dalam peristiwa ini geraknya adalah gerak relativistik karena gerak partikel kecil ukuran atomik, cenderung dianggap geraknya relativistik. Maka di situ yang punya energi diam itu foton atau elektronnya. Karena secara umum foton itu energi diamnya 0 ya. Enggak punya energi diam. Yang punya energi diam itu elektron, partikel ya. Maka di situ kalau elektron itu diam punya energi diamnya adalah M0C². Seperti itu ya. Maka setelah ditumbuk oleh foton, elektronnya terpental. Dan di sini energi relativistik elektron itu tadi diam energinya M0C². Kalau enggak diam energinya berubah jadi
MC kuadrat. M-nya tidak lain sama dengan M0 dibagi akar 1 min V kuadrat per C kuadrat. Ditulis, M-nya adalah relativistik, massa elektron yang bergerak sama dengan M0 dibagi akar 1 min V kuadrat per C kuadrat. V-nya adalah kecepatan elektron yang tinggi, yang mendekati kecepatan cahaya. C-nya adalah kecepatan cahaya atau kecepatan gelombang elektromagnetik. Nah, persamaan energi relativistik dari elektron bila dikaitkan dengan momentumnya bahwa E kuadrat ya, sama dengan P kuadrat C kuadrat ditambah M0 kuadrat C pangkat 4. Diingat. Jadi energi elektron yang bergerak tadi E, maka persamaan energi relativistik yang dikaitkan dengan momentum adalah E kuadrat sama dengan P kuadrat C kuadrat ditambah M0 kuadrat C pangkat 4. P-nya momentum linear ya. E-nya adalah energi relativistik yaitu yang tadi sama dengan MC kuadrat. M0 di situ adalah massa diam. Kalau M saja itu berarti massa bergerak. Ya. Nah, kemudian gunakan definisi-definisi tadi dalam hukum kekekalan momentum dan energi. Ya. Jadi kekekalan momentum di situ sebelum tumbuhan hanya ada momentum arah X. Tetapi setelah tumbuhan ada momentum cahaya yang dibelokkan dan ada momentum elektron yang terpental. Kemudian energinya adalah sebelum tumbukan ada energi foton datang ditambah energi elektron diam. Kemudian setelah tumbukan ditambah adalah energi foton yang terhambur ditambah energi elektron yang terpental. Nah, di situ coba kamu amati. Sudah saya tuliskan. Hukum kekekalan momentum dan energi. Jadi di situ adalah elektron foton menumpuk elektron, ya. Maka berlaku hukum kekekalan energi. Di sini H bar omega adalah energi foton datang, M0 C kuadrat adalah energi elektron diam, H bar omega aksen adalah energi foton yang dihamburkan, dibelokkan, MC kuadrat adalah energi foton yang terpental. Kemudian itu kalau H bar omeganya bisa diganti dengan HC per lambda, ya. Terus berlaku hukum kekekalan momentum yang 11 itu adalah kekekalan energi, yang 11 itu momentum sebelum tumbuhan adalah hanya momentum dari foton yang datang, tetapi setelah tumbukan di situ ada momentum foton yang dibelokkan ditambah momentum dari elektron yang dipentalkan. Tadi sudah saya katakan untuk elektron berlaku energi relativistik, ya, yaitu E kuadrat dan M0 kuadrat C pangkat 4 ditambah P kuadrat C kuadrat. Nah, terus di situ tadi yang momentum itu adalah vektor, maka di situ nanti ada vektor elektron yang diuraikan menjadi arah mendatar dan vertikal, ada momentum foton yang diuraikan pada arah mendatar dan vertikal.
berarti nanti hukum kekalannya diuraikan arah sumbu X saja, arah Y saja. Yang bisa diuraikan hanyalah yang vektor. Di sini yang vektor hanya momentum, itu bukan vektor. Di sini untuk yang arah X, berarti momentum foton datangnya hanya arah X saja, maka ditulis di situ H per lambda I sama dengan H per lambda F cos